Halo listener, balik lagi di Bingkai Suara bareng aku Vio dari Bingkai Karya. Dan hari ini aku nggak sendiri nih. Hari ini aku ditemenin sama salah satu musisi muda yang cantik dan barusan banget Desember kemarin rilis single, di mana singlenya tuh berjudul To Let You Go. Dan musik-musiknya kali ini tuh didominasi sama suara-suara piano atau identik lah ya sama piano. Kita sapa dulu, halo Hai semuanya, I'm I. Aduh, suaranya udah merdu banget ya, listener. Oke, Panjaitan atau biasa dikenal sama bener kan? Atau Mm, I? Biasanya I. Oke, ternyata ini listener namanya. Oke, ini kembali setelah terakhir singlenya May Halfway nggak sih, sebelum To Let You Go? Ya May Halfway sama Oh, ya. Marin Ginanjar, terus Hmm. On Three baru To Let You Go. Oke, nah Desember kemarin bener ya, Desember kemarin rilis To Let You Go, dan karya ini ternyata nih listener langsung ditulis oleh AI sendiri nih, dan diproduseri sama salah satu musisi berbakat Indonesia yaitu Rio Ricardo. Bener nggak Betul. Betul banget ya. Dan juga sebelum aku mau ngucapin congratulations buat karena Thank udah berhasil you. ya Desember kemarin ngerilis single terbarunya, dan aku juga suka banget nih dengerinnya. Semalam Thank aku dengerinnya you. sampai ketiduran soalnya semerdu itu suaranya. Terima kasih. Dan sekarang lagi ada di mana nih? Aku Di lagi di Jakarta? rumah di Jakarta. Oke, lagi di rumah ya kan, kelihatannya kayak bangun tidur atau udah. Enggak kok, udah dari tadi. Tapi lagi sakit aja, lagi flu. Oh my God, semoga cepat sembuh dan bisa lagi beraktivitas ya. Dan BTW ini chillinnya mana nih? Ada nggak chillin? Aduh, Cilinnya nggak ada. Cilinnya lagi Chillinnya nggak? liburan. Chillinnya lagi liburan. BTW buat listener yang nggak tahu nih ya, chillin tuh salah satu ikan mas. Atau ikan apa tuh sebenarnya? Chillin tuh. Ya, ikan mas. Ikan, Ikan mas ya. ya. Itu peliharanya ayah sendiri atau punya siapa? Atau punya mama? Atau punya papa? Atau bahkan punya Kak Rio Ricardo yang ikutan ngeproduser ini? Cilin itu punyanya Kator Vibes namanya. Mereka yang bantuin aku dengan video aku. Jadi mereka Oh yang my God. ngurusin Cilin right now. Oke, tahu, listener tahu nggak sih sebenarnya itu dari kecil udah berkecimpung di dunia musik, dan kayaknya dari kecil nih ya, karena tadi aku udah bilang, dan kalau didengar-dengar lagunya identik dan didominasi sama piano. Apakah sejak kecil nih udah belajar piano, atau sejak umur berapa sih berkecimpung di dunia piano ini? Aku dari kecil udah penasaran banget sama musik ya. Karena mama main piano klasik. Terus papa juga Oh. bikin aku dengerin lagu-lagu yang sedikit berat mungkin ya, kayak Andrea Hmm. Bocelli, terus Hmm. kayak Celine Dion, Earth, Wind and Fire gitu-gitunya. Terus ya dari situ aku udah penasaran sendiri, jadi dilesin piano di Yamaha dulu sama mama. Terus Wow. aku mulai kayak pengen nyanyi gitu, jadi pas SMP dilesin vokal, terus SMP aku mulai nulis-nulis sendiri. Terus Hmm. baru 2020 aku seriusin songwriting, baru rilis. Wow. Betul, itu masuk ke dunia piano tuh sejak umur berapa sih? Aduh, Kayaknya kayaknya sejak kayak kecil banget ya. iya lumayan sih, kayak sebelum SD aku udah mulai Yamaha soalnya. Oh my. Udah dari SD udah belajar piano, udah langsung les di Yamaha ya. Tapi kayaknya emang satu keluarga nih suka musik banget ya, Heeh, dari keluarga mama juga kayak opa aku mainnya rock and roll piano, terus Hmm. kalau dari keluarganya papa lebih ke klasik mungkin. Wah, keren banget. Tapi ini berkecimpung di dunia musik ini emang ada dorongan dari orang tua atau kemauan sendiri sih? Enggak, aku malah mau sendiri pas aku bilang ke orang tua aku pengen kayak musik gitu, mereka malah sedikit Gimana nih? bingung gitu kayak, "Oh, are you sure? Beneran?" gitu. Terus aku kayak, "Iya, aku beneran, aku pengen musik."
Karena mungkin mereka tahu lah ya apa sih baik buruknya di dunia musik, bahkan sampai are you sure buat masuk ke dunia musik gitu. Nah, keren banget nggak sih udah dari umur 3 tahun dari SD udah masuk ke les piano, terus SMP SMA nulis lagu sendiri, dan 2020 kemarin memutuskan untuk serius ya, sampai terakhir singlenya di 2022 dengan To Let You Go. Wow, Hmm, congratulations. thank Terus you. ngomongin single terakhir nih ya, ini didominasi sama suara piano. Ini idenya Ai sendiri atau langsung produsernya yang idein? Eh, dari aku sendiri sih, tadinya aku pengennya cuman bener-bener piano sama Mm-mm. vokal, tapi produser aku kayak, oh jangan kurang, terus dikasih strings dan lain-lainnya. Aku pengennya musiknya agak simple, jadi Mm-mm. gampang di follow juga, karena kayak Iya. um, agak berat ya prosesnya, jadi aku pengennya kayak outcome-nya itu a bit more simple daripada proses yang berat itu. Oke, karena pertamanya ternyata si A ini pengennya piano full gitu ya. Terus Iya, kayaknya piano dan musiknya vokal. piano dan vokal. Tapi keren banget sih. Kayaknya ngomongin piano nih, itu senyaman itu ya sama piano. Bahkan kayaknya kalau di rumah atau bahkan di kamar sendirian sering berdialog sama piano atau gimana nih? Aku kayaknya bisa kayak tiap jam di piano sih, karena kayak aku selalu penasaran kan ya kalau misalnya kayak dengar musik yang baru, dengar lagu yang baru tuh Mm-mm. aku sering pengen banget kayak ngulik ini di kunci mana. Jadi kayak misalnya Oh. adik aku lagi nonton TV gitu kan, terus ada Mm-mm. lagu yang aku belum pernah dengar, aku langsung kayak oh ini di kunci mana aku pengen main gitu. Jadi ya Berjam-jam depan piano emang nggak jenuh apa emang ya udah secinta itu sih sama piano jadi kayak dia temanku ngobrol juga gitu. well kayak banyak sih kayak hari-hari yang aku pengen banget main piano tapi kayak gak ada nothing good is coming out juga terus aku nggak bisa kayak ngulik yang benar aku kayak Hmm. mainnya salah-salah mulu itu emosi sendiri sih sebenarnya jadi kadang-kadang kayak it's a love and hate relationship sama piano. Lihat nih yang dari kecil ya dari SD udah belajar piano aja masih bilang salah-salah mulu mainnya, lagi orang yang kayak sotoy buat belajar kayak kita ya kayak main-main piano sendiri gitu. Wah keren banget sih. Dan kayaknya kamu sama piano udah jodoh banget ya. Oke, kita lanjut nih. BTW, ini juga sebagai salah satu sound engineering di salah satu kampus di Jakarta, bener nggak sih? Aku sempat ikut course sound engineering di SAE School of Audio Engineering di Pejaten Jakarta. Oke, itu apa sih alasan ikut kelas sound engineering itu kayaknya menarik banget nih. Tadinya sih pertamanya aku gara-gara pengen produksi lagu sendiri ya, pengen mixing Mm-mm. mastering sendiri. Jadi aku kayak, oke let's try sound engineering. Terus pas aku masuk tuh kayak beda banget dengan ekspektasi aku kayak di situ tuh dibelajarin kayak gimana caranya gulung kabel, gimana caranya bikin kabel dari kosong, gimana caranya ini dan itu kayak it's very different from what I expected karena pas Mm-mm. aku apply tuh aku kayak oh I'm gonna find ways to pakai microphone tuh gimana cara yang benar terus Mm-mm. kabel ini untuk kabel itu gitu kan Iya. tapi pas masuk kayak aku belajar kayak banyak banget hal yang aku kira aku nggak pernah bakal pakai tapi kayak menurut aku kayak sekarang aku bikin kabel untuk speaker gitu ya kalau misalnya ntar in the future kabelku udah rusak semua terus kayak udah malam udah nggak bisa beli kan aku bisa ngakalin sendiri jadi kayak Iya, lumayan bener banget. interesting juga sih. Tapi emang elemen-elemen kabel yang banyak banget tuh bikin pusing gak sih? Dan juga Banget. banget ya, salah takut nyolok atau bahkan cara treatment kita ke kabel, ke ujung kabel SDI atau kabel apapun tuh kalau dijatuhin pasti juga bakal rentan tuh dalamnya. Ya nggak usah kabel untuk musik aku kabel untuk charging aja kadang-kadang udah pusing sendiri. Cuma kabel charging aja ya padahal. Emang ya, ngegulung kabel tuh nggak semuanya tuh yang listener. Jadi harus ada teknik-teknik buat ngegulungnya ya Iya istilahnya. aduh
Tapi selama di sound engineering kemarin, juga pasti berhadapan sama mixer-mixer tuh. Dan sekarang ilmu-ilmunya tuh kepake nggak sih sebenarnya? Kepake sih sebenarnya, kayak kalau misalnya lagi rekaman vokal gitu ya, aku bisa Mm-mm. minta produsernya atau engineer-nya kayak, oh turunin 200, turunin 100 gitu, kayak ada rumusnya sendiri kalau untuk vokal kan. Terus kayak kalau misalnya aku mau take sendiri di rumah untuk demo, aku bisa nge-plug uh, my keyboard, terus bisa Hmm. gitar dan stringsnya beda-beda line gitu. Jadi aku lumayan ngerti, tapi kalau dibilang profesional, aku nggak sama sekali. Masih jauh banget. Tapi seenggaknya tahu lah ya dasar-dasarnya biar ya pokoknya tahu dasar-dasarnya biar memudahkan kita nggak sih buat next ngurus kabel-kabel yang berantakan atau tadi naikin 200 dong ininya gainnya atau apapun Kabelku itu. masih berantakan banget ya kalau di rumah. Udahlah, aku give up kalau itu. Itulah pentingnya manajemen kabel ya listener, apalagi seorang ini musisi pasti banyak banget tuh elemen-elemen yang harus dicolokin kabel yang dicolokin ke Iya. pianonya apa atau kemana atau bahkan ke gitar juga gitu ya. Oke, lanjut tadi kan ke kamu udah pernah ini nih, udah pernah menimba ilmu di salah satu kampus di Jakarta sebagai sound engineering. Lanjut nih, kayaknya listeners juga belum tahu, ini bakalan belajar musik juga di salah satu kampus di luar negeri. Di mana tuh, Aku bakal belajar di Berkeley, Boston. Berkeley di Boston ya. Nah, salah satu apa ya kampus apa ya College of Music ya Berkeley College of Music. Ini BTW jurusannya apa sih? Aku jurusannya komposisi, ntar. Apa? Komposisi. Oh my God, keren banget. Tapi bakalan berangkat ke Bostonnya kapan nih? Aku berangkat Mei, ntar. Nih, Tahun oh ini. mantap. Aduh, udah nggak sabar nih kayaknya ya. Deg-degan aku. Deg-degan banget. Betul, kenapa sih milih di Berklee College of Music dengan jurusan yang udah Ayu pilih nih? I mean, ya aku kan dari dulu pengennya musik ya. Terus kayak Berkeley, Mm-mm. Boston tuh banyak banget orang-orang yang aku kenal kayak di Berkeley, Oh Boston. Mereka gitu. juga keren-keren semua musiknya. Terus environment sama community mereka tuh bener-bener kayak musik semua gitu kayak 24/7 musik kayak temanku ada yang di Boston tapi bukan di Berkeley, dia rent apartment yang dekat Berkeley, terus dia komplain kayak jam 3 pagi tuh masih pada main kayak berisik di di dekat-dekat Berkeley tuh pasti berisik jam 3 pagi. Jadi kayak aku ngincer environment yang benar-benar kayak semuanya musik, semuanya bermusik. Jadi aku bisa nggak belajar dengan guru-gurunya di situ, tapi aku bisa belajar dengan orang-orang yang di Berkeley juga. Oke, karena emang ya lingkungan itu bakal ngebentuk pribadi kita juga nggak sih? Banget. Banget. Oke, semoga ntar Mei Mei ya, Mei ntar bisa lancar berangkat dan semangat buat Thank menimba ilmu di you. Berkeley. Tapi ada alasan-alasan lain nggak sih kayak ya aku emang suka Boston gitu atau emang cuaca di Boston lagi bagus-bagusnya Aku belum pernah ke Boston sebenarnya. Jadi belum kayak pernah ke kalau Boston. tentang city-nya aku belum begitu tahu. Cuman first reason kenapa Berkeley is because kayak well, Berkeley is kayak one of the top musics for school ya. Jadi kayak aku keterima di situ tuh udah kayak bangga sama diri aku sendiri gitu. Jadi kayak deg-degan tapi excited gitu. Deg-degan tapi excited. Oke, lanjut. BTW, ini pernah duet di salah satu singlenya yang My Halfway ya. Dan itu sama Mario Ginanjar. Gimana Yes. tuh kok bisa ceritanya tuh gimana, Aduh ceritanya kayak it's very random sih sebenarnya. Jadi aku ngepost cover di Instagram, aku nyanyiin Hmm? sedikit si Pamungkas punya To The Bone ya. Ya. Terus Om Yuka dari Dewa itu basis, dia ngeliat cover aku, terus dia reach out ke aku kayak, oh kamu bagus suaranya, you should try duet sama keponakan aku. Nah Oh keponakannya my itu God. Mario Ginanjar. Eh, Terus pas kayak dikenalin gitu-gitu, aku kayak a bit starstruck gitu kan. Jadi kayak pertama kali ketemu Mario tuh kayak aku diam, aku ngeliatin aja, aku kayak agak malu-malu gitu. Terus ini bener nggak kayaknya sih gitu?
Terus kayak pas udah berapa kali ketemu Mario kayak, ya yang pertama pas aku ketemu kamu, aku kira kamu jutek. Kayak, oh enggak, aku malu-malu itu bukan jutek, itu malu. Karena kayak aku deg-degan banget kan kayak, aku kan kayak pendatang baru ya. Aku Mm-mm. juga masih kayak baru-baru ini rilis lagu dan seriusin lagu gitu. Jadi untuk dikasih opportunity sama Om Yuke untuk berkolaborasi dengan musisi yang kayak sangat bertalenta dan senior di Indo, it's very kayak it makes my heart kayak deg-degan gitu. Cuman like it's a great opportunity for me to learn and to grow here juga. Oke. Tapi pas saat itu semuanya berjalan dengan lancar kan, Ai? Atau Yes. ada struggle-struggle lagi nih? Enggak sih, I mean Mario juga along the way he told me some things yang I should know. Terus aku juga belajar banyak banget sama Mario karena banyak yang aku belum tahu juga kan sampai sekarang. Jadi Mario kayak step by step bantuin aku ngejalanin semuanya di May Healthway. Oke. BTW buat listener yang belum tahu siapa sih Mario Ginanjar. Gak mungkin ya, tapi nggak tahu nih Mario Ginanjar itu Kayaknya salah pasti satu. tahu deh. Pasti tahu sih. Anggota grup vokal yaitu Kahit. Nah, tapi keren loh Ai bisa duet ya sama si Mario dari Kahit. Nah ini. Dan awalnya dikenalin sama siapa tadi Kak? Om Yuka, Yuka Sampurna dari Dewa. Oh ya ya tahu-tahu Dewa 19 ya. Oke masuk ke single nih, single To Let You Go. Sebenarnya kamu pas nulis single To Let You Go yang kalau aku baca-baca dan denger-denger nih ya, aduh liriknya relate banget gitu sama anak muda zaman sekarang. Sebenarnya itu terinspirasi dari mana sih? Kejadian kamu sendiri atau emang kamu pernah mengalami atau teman-teman tiba-tiba curhat ke kamu dan kamu, aduh bisa dijadiin sebuah lagu nih. Gitu Uh, gimana nih? to Let You Go sedihnya dari experience aku Oh sendiri. my God, experience Recent sendiri juga. ya. Oke, experience sendiri. Emang pernah ada apa sih hal-hal yang tidak mengenakan sampai kamu terinspirasi buat bikin lagu ini, buat bikin single ini? Deep itu atau apa ya? Kena itu di hati. To Let You Go tuh tentang kehilangan kan ya. Jadi kayak Mm-mm. aku kehilangan orang yang aku sayangin banget, yang setiap hari di sisi aku. Terus kayak aku kehilangan dia, jadi kayak aku agak bingung gimana caranya ngejalanin hidup tanpa dia yang selalu udah di kayak nemenin aku. Dia teman curhat aku, dia aku kayak pokoknya my best friend gitu kan. Terus dia udah nggak ada dan aku kayak sedih, aku bingung. Terus at the end kayak ya walaupun aku patah hati, aku sedih udah lama banget, aku nyadar kayak nikhlasin itu hal yang terbaik karena kayak aku nggak bisa nangisin dia balik kan. Jadi aku harus nikhlasin. Benar. Jadinya Kuncinya jadinya tuh ikhlas lagi ya. dong. Oke, sebenarnya ternyata banyak dan maknanya dalam banget ya kalau dari kehidupan Ai sendiri buat nulis lagu To Let You Go ini. Dan sebenarnya pas waktu produksi, kita beralih ke waktu produksi. Kalau tadi kan udah cerita di baliknya tuh, Ai. Sekarang waktu produksi. Lagu ini tuh sebenarnya mulai dari dapat draft ya, terus sampai rilis, gimana ceritanya nih? Pertamanya itu aku sebenarnya lagi nulis lagu lain, terus aku dapat Hmm. melodi kayak yang sedikit beda dengan lagu yang aku lagi nulis. Tapi yang pas itu tuh cuma melodi doang, karena aku masih bingung gimana caranya organize feelings aku, dan aku nggak tahu Oke. gimana caranya kayak berekspresi yang benar mungkin di lagu ini. Jadi itu di hold dulu sama aku, and then pelan-pelan aku nulis lagi. Cuman kayak setiap kali nulis tuh aku kayak kebawa emosi, kebawa tangis gitu kan. Jadi kayak Karena selalu keinget nggak sih? jadi selalu di hold dulu. Jadi kayak ditunda-tunda terus. Terus habis itu nulisnya juga kayak akhirnya aku nulis kayak 6 bulan gitu baru selesai. Jadi ya Pengalaman sendiri ya. BTW itu dari awal mau nulis nih ya, niat mau nulis, terus ke hold sampai udah full jadi gitu. Dari kapan sih? Dari tahun berapa nih? sebenarnya sih kalau
full journey-nya tuh mungkin dari tahun 2020 ya, karena Hmm, 2020 kejadian kan ya. Terus kayak oke. 2021-nya aku masih berproses untuk understand what I'm feeling and like try to calm myself down. Terus uh, akhir-akhir 2021 mungkin kayak Agustus mungkin ya, aku baru kayak udah selesai nulis, baru bisa di kayak Oh iya. lanjutin lagi. Ternyata prosesnya panjang juga ya dari 2020 kejadiannya, terus lanjut nulis sampai 2021 dan rilisnya nih 2022 nih Sam. Iya Cepet nih. makanya setahun. Berarti berapa tahun tuh? 2020, 2021, 2022. Lumayan ya, 2 tahun ya. Oke. Terus ada nggak sih kayak challenge kamu pas lagi bikin single Let You Go ini menurut kamu? Challenge aku sih, I think the biggest challenge would be writing the actual song ya, karena kayak as I said before, kayak it took me a really long time to actually write the lyrics karena aku masih kayak bingung apa what I'm feeling and like aku bener-bener kayak nggak bisa organize my thoughts yang biasanya aku nulis kayak A B C D gitu, aku sekarang kayak bingung gitu mau nulis apa di kertas, mau ini disambungin kayak gimana. Jadi kayak the biggest challenge would be writing. Oke, ternyata muter otak banget ya buat nulis sebuah lagu sampai jadi bisa rilis single gitu. Lumayan. Lumayan banget. Seorang bilang lumayan banget susahnya pas nulis dari awal. Aduh, udah 2 tahun nih ke hold. Terus 2022 langsung gas aja buat bikin. Oke, lagi nih pengambilan MV-nya itu gimana prosesnya? Soalnya aku salfok banget sama si Cilin yang jadi karakter utamanya. Dia dari awal MV musik videonya sampai lirik video pun ada loh di sana. Chillin Kenapa tuh? semua. Kenapa tuh milih si Cilin jadi main karakternya? Jadi Chillin itu sebenarnya symbolism untuk aku kan. Dia kayak ikan yang trapped in a fishbowl kan. Jadi Mm-mm. it symbolizes me who's trapped inside this bowl ya, apa kayak Iya. full of my own thoughts gitu, trying to break free gitu kan. Jadi gitu, terus prosesnya juga kayak lumayan cepet sih sebenarnya. Kita take videonya cuma sehari, kita syuting sehari. Terus habis Wow. itu di finalize dengan tim videonya sekitar mungkin kayak 2 minggu kalau nggak salah. Terus kita rilis lagu deh. Wah, keren banget si Cilin ya jadi main karakter dan menggambarkan seorang Ai. Oke, tapi emang ya dia dia emang bikin aku gagal fokus gitu. Mau mau apa? Mau menyerapi lagunya. Tapi si Cil ini lucu banget. Dan emang pas di musik videonya tuh ada scene di mana si ini kayak ngejatohin akuariumnya gitu nggak sih? Terus dilepasin lagi si E-nya. Itu ada makna tersendiri nggak? Sebenarnya sih meaningnya ya kan si Chilin ini aku kan ya lagi trapped in a fishbowl, Hmm. trapped in my own thoughts. Jadi pas aku pecahin itu, it symbolizes that I'm letting go and I'm breaking free dari semua toxic Oke. environment yang aku put myself in dulu. Keren banget. Oke, mungkin ini nggak jadi pertanyaan terakhir sih, cuma apa sih A, mimpi terbesar A dalam dunia musik? Mimpi terbesar aku pastinya in the future kalau misalnya I release more songs and I make more music for a lot of people yang udah kayak mungkin udah dari dulu dengerin lagu aku atau masih baru. My biggest hope is that kayak mereka find a peace of mind and Hmm. peace of heart. They can relate to it with their own story juga. Jadi kayak because music has always been kayak my form of therapy kan ya. Jadi for my music to be a form of therapy untuk orang lain tuh kayak my biggest dream come true. Wah, oke. Dan dalam single ini nih, dalam musik kali ini ada apa lirik How much it hard but I won't let it show. Aduh, ngena banget sih Itu ada kayak
udah sakit banget tapi nggak mau kamu lihat gitu loh, aku nggak mau sharing ke orang, udah ngena banget. Gimana nih buat penulisan kali ini dan makna kali ini tuh dalam banget gitu. Ada nggak sih emang segalau itu buat nulis ini atau emang ini yang aku rasain gitu. Mungkin dua-duanya ya, karena kayak aku tipe orang yang kalau misalnya lagi banyak banget emosi, kayak emotional thoughts in my mind yang aku nggak bisa proses, aku nggak suka banget cerita ke orang-orang lain, aku sukanya kayak sendiri gitu ya. Mendem ya Iya, anaknya. sampai sampai aku kayak bisa tenangin diri sendiri baru aku bisa cerita. Tapi kalau misalnya lagi in the moment bener-bener Mm-mm. kayak emotional, I cannot tell anyone kan. Karena aku juga kayak nggak comfortable with sharing my own thoughts with them. Jadi however it hurts, kayak I won't let it show karena ya that's just how I am gitu kan. Oke, oke. Tapi bisa dilihat ya, ini manajemen emosinya bagus banget. Jadi kalau lagi sedih banget nih nggak langsung cerita ke orang. Oke, To Let You Go bisa didengerin di mana aja nih, Ai? To Let You Go bisa didengerin di semua favorite streaming platform kalian. Bisa di Spotify, Apple Music, Joox, or YouTube, dan lain-lainnya. Kalau Wah, mau jadi lihat MV-nya juga bisa di YouTube. langsung di YouTube ya kalau mau lihat MV atau mau lihat chillin langsung gas aja di Iya. YouTube. Nah, gitu ya listener buat listener yang nggak sabar buat nonton MV-nya atau mau dengerin lagunya, yang terakhir itu Let You Go bisa langsung mampir ke Spotify, Apple Music atau platform musik kesayangan kamu. BTW sebelum closing nih, biasanya closing banget ya. Sebelum closing ada nggak sih pesan-kesan buat para listener nih? Kalau kalian lagi patah hati atau sedih dan lain-lainnya, lagi kangen sama orang, dan Hmm. dengerin To Let You Go, jangan lupa look out for yourself dulu. You have to put yourself first sebelum you Oke. put someone else. Oke, BTW, thank you udah mau join dan ngobrol langsung sama aku di Thank you for Bingkai having Suara. me. Dan buat para listener, jangan sedih buat episode kali ini karena udah ini ya, kita udah harus berjumpa di lain waktu lagi. Dan masih banyak next episode yang bakal nemenin kamu dengan musisi-musisi keren juga. Dan kayaknya kita harus say goodbye. Gimana nih ya? Kita harus say goodbye bareng-bareng. Kita bilang goodbye ke listener dalam hitungan 3 2 1 ya barengan ya. Okay. Oke, 3 2 1. Goodbye Bye bye. Thank listener. you.